Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini dengan Pak Yanto di channel Petani Sukses. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, tak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit keriting pada tanaman cabai. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi yang pertama jika saya mengupload video-video selanjutnya. Salah satu penyakit yang sering dialami para petani cabai yaitu penyakit keriting. Penyakit ini bisa dikatakan menyerang tidak kenal musim, baik itu musim penghujan maupun musim kemarau. Namun serangan akan lebih parah di musim kemarau. Tidak tertutup kemungkinan jika musim penghujan terjadi panas yang sangat ekstrim, maka serangan ini juga bisa parah walaupun di saat musim penghujan. Penyakit keriting ini disebabkan oleh hewan kecil yang berupa trips, kemudian kutu daun yang biasa menyerang tanaman di bagian yang paling muda, biasanya pada pucuk daun maupun bunga dan calon bunga. Kalau terjadi serangan trip yang sangat parah, maka daun muda akan mengering, kemudian bunga juga mengering. Karena trip dan kutu daun menyerang dengan cara menghisap cairan yang ada di pohon tersebut. Biasanya menyerang pada pucuk tanaman. Kalau terjadi serangan yang sangat parah, maka pohon cabai ini bisa mati. Serangan trip tidak mengenal usia, bisa menyerang di saat pembibitan sampai usia generatif. Oleh karena itu dari pembibitan kita harus rajin mengamati perkembangan tanaman cabai kita. Bisa kita lihat dari pucuk daunnya, kalau sekiranya kelihatan mulai mengkeriting maka kita harus mengantisipasinya atau mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh trip tersebut. Penyakit keriting yang disebabkan oleh trip tidak hanya menyerang tanaman cabai, bisa menyerang tanaman tomat, terong, maupun kacang-kacangan. Sebelum kita menggunakan insektisida untuk mengendalikan penyakit trips, alangkah baiknya kita lakukan beberapa hal agar tanaman kita tidak terserang trips. Yang pertama adalah kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan di sini yang dimaksud adalah lingkungan kita bersih dari gulma-gulma yang tumbuh liar di sekitar pekarangan kita. Karena gulma bisa menjadi inang trip sebelum pindah ke tanaman yang kita budidayakan. Kemudian untuk pembibitan sebaiknya dijauhkan dari lingkungan yang sering ditanami cabai. Karena biasanya lingkungan tersebut sudah terdapat banyak sekali penyakit, diantaranya adalah trip yang bisa menyebabkan penyakit keriting pada tanaman yang kita budidayakan. Kemudian penanaman secara rolling atau pergantian tanaman untuk memutus rantai perkembangbiakan trips tersebut. Kemudian bekas tanaman cabai yang sudah tua kita kumpulkan, kemudian kita bakar agar trip yang masih terbawa oleh tanaman cabai yang sudah kita cabut bisa mati dan memutus perkembangbiakan penyakit trips tersebut. Lalu bagaimanakah jika langkah-langkah tersebut sudah kita lakukan, namun serangan trips masih saja terjadi? Jika tanaman cabai kita sudah terserang oleh penyakit trips, maka langkah yang harus kita lakukan adalah
mengendalikannya. Untuk pengendalian penyakit trips ini bisa kita lakukan dengan menggunakan insektisida, baik itu insektisida hayati atau biologi, bisa juga menggunakan insektisida kimia. Untuk insektisida hayati tentunya lebih aman, baik itu untuk tanaman, lingkungan, maupun kesehatan kita. Insektisida hayati bisa kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, insektisida hayati juga bisa menekan biaya produksi yang kita keluarkan. Karena insektisida hayati ini bisa diperoleh di sekitar kita, seperti daun sirsak, kemudian serai, bawang putih, buah maja, dan banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa kita dapatkan secara gratis untuk membuat pestisida nabati. Untuk pembuatan pestisida nabati sudah saya upload di video saya sebelumnya. Sedangkan pestisida biologi bisa menggunakan jamur atau spora Biovera basannya. Jamur ini cara kerjanya adalah dengan menginfeksi trips ataupun serangga yang lainnya, sehingga jika trips tersebut sudah terinfeksi jamur Biovera basannya, maka dia akan pelan-pelan mati dan akan menularkan kepada trip yang masih sehat. Jika penggunaan insektisida biologi maupun nabati masih ada saja serangan trip yang menyerang dan tidak bisa dikendalikan, maka langkah terakhir adalah dengan menggunakan insektisida kimia. Namun penggunaan insektisida kimia haruslah sangat hati-hati karena insektisida bisa merusak lingkungan, kemudian kesehatan kita. Terus hama penyakit juga bisa kebal. Oleh karena itu sebaiknya penggunaan insektisida harus dilakukan dengan dosis yang rendah. Untuk pengendalian penyakit hama trips ini, insektisida kimia bisa menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin maupun imidacloprid. Penggunaan insektisida dengan bahan aktif imidacloprid maupun abamectin sebaiknya jangan dilakukan dengan bersamaan atau dicampur. Sebaiknya penggunaannya di rolling agar hama yang kita basmi tidak kebal terhadap insektisida. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam bertani, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.